ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Thalithan, yang ketiga, anna Allah la ya'jizu syai'un fil ardi wala fis sama', wa anna hadhihi al-mihnah alqat fi qulubil kuffar kama jaa fi ba'd as-suhuf wa min kalamihim ya 'azamu qudratillahi ta'ala wa aslama jama'atun minan nas bi kathrah. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengalahkannya dan tidak ada yang bisa melemahkannya sedikit pun, baik yang ada di bumi dan di langit. Keseluruhnya mudah bagi Allah. Hatta untuk menghancurkan dunia ini seisinya sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Apalagi dalam musibah yang sepertinya merupakan azab bagi orang kafir dan syahadah bagi orang mukmin yang ditimpa oleh musibah ini, oleh wabah ini. Dia sabar, muhtasiban, mengharapkan ganjaran kepada Allah. Insyaallah ta'ala Allah berikan syahadah kepada dia. Tapi dia betul-betul taat, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan yakin bahwa seluruhnya adalah biqudratillah, tidak ada campur tangan manusia, dan bahwasanya ujian ini, musibah dan bala dan wabah ini yang dilemparkan dan dicampakkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati orang kafir, sebagaimana datang sebagian suhuf, lembaran daripada perkataan-perkataan mereka tentang sangat besarnya dan agungnya kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Wa subhanallah, di antara mereka banyak yang masuk Islam. Setelah melihat ini, banyak mereka yang kembali kepada kebenaran. Subhanallah, Allah menginginkan sesuatu yang kita tidak tahu hikmahnya. Banyak pelajaran-pelajaran dipetik dari perkara seperti ini. Maka oleh karena itu para mustami'in dan mustami'at, secara khusus kaum muslimin dan muslimat, ya, kita banyak bersabar, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hari-hari dan musibah yang terjadi ini. Yang keempat, menunjukkan yang kita petik pelajaran di sini adalah bahwasanya nampak dan jelas sekali sunanullah, sunnah, ya, ketentuan-ketentuan Allah, takdir Allah tabaraka wa taala, dan suratan yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya, sebagaimana dijelaskan dan ditampilkan, ditulis dan dibaca oleh umat, dibaca oleh kaum muslimin lailan wa nahara, tentang bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita terhadap umat-umat yang ghabirah, umat-umat yang salifah, madhiyah, umat-umat yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak dan jelas kerusakan terjadi di lautan dan di daratan, ya, di sahara, di padang pasir, di permukaan bumi ini nampak dan jelas kerusakan tersebut. Dikarenakan apa? Bima kasabat aydin nas. Itu tidak lain tidak bukan adalah dikarenakan apa-apa yang telah dihasilkan, dilakukan dan dikerjakan oleh tangan-tangan manusia, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Dan Allah ingin menunjukkan, ingin merasakan kepada mereka tersebut sebagian daripada hasil yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Artinya sedikit bentuknya Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tidak mampu untuk melawannya, dan tidak akan mampu. Manusia tidak akan mampu melawan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha agung. Allah maha perkasa dan maha kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ya, Allah ingin merasakan pada mereka sebagian daripada hasil yang mereka kerjakan. Semoga apa? La'allahum yarji'un.
semoga mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla sebagai taubat. Ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi disebabkan oleh tangan-tangan mereka tersebut, kemudian Allah berikan kepada mereka bala, musibah dan wabah kan namanya. Itu sekedar ya untuk mengingatkan mereka supaya mereka tobat, kembali rujuk dan sadar dan tidak lalai ya, meninggalkan kelupaan mereka, kealfaan mereka dan sebagainya. Namun demikian masih banyak kita lihat di kalangan manusia yang lalai, yang lupa, yang tidak tahu tentang memahami sebab-sebab turunnya wabah ini. Dan semoga mereka bisa sadar cepat. Namun demikian kita lihat bagaimana salaf yang dahulu, kaum salaf al-awail, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, orang-orang yang awal, mereka betul-betul memahami bahwa saat musibah tersebut dengan pemahaman yang betul-betul jelas. Ya, yang dikatakan oleh mereka, ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidak pernah turun suatu bala, suatu musibah, satu wabah, satu cobaan, ujian daripada Allah Azza wa Jalla tidak pernah turun illa bidzambin, kecuali dikarenakan dosa-dosa mereka. Lihat bagaimana kejadian kaum Lut. Lihat kejadian bagaimana keadaan umat Nabi Syuaib, umat Nuh, umat Hud, umat Saleh, umat Musa, umat Ibrahim alaihissalatu wassalam, para anbiya terdahulu. Bagaimana musibah yang Allah timpakan kepada mereka dengan nama angin taufan kah, banjir badang kah, ya, angin Colorado apa, tornado kan namanya, ya, banjir. Kemudian dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam bumi. Seperti Qarun, bagaimana hartanya dan sebagainya dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kedatangan kesombongannya dan keangkuhannya terhadap harta dia. Yang dia mengatakan, ya, tidaklah saya diberi tentang harta ini kecuali karena ilmu yang ada pada saya. Saya isme dan aku isme, menghilangkan kekuasaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Umat Nabi Musa, Bani Israel, demikian dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kaum nabi-nabi sebelum kita. Nabi Lut, lihat. Ya, negeri Sodom yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan LGBT. Ya, perbuatan-perbuatan yang lebih keji daripada perbuatan binatang. Lebih keji daripada perbuatan anjing dan sapi. Sampai hari ini tidak pernah kita melihat anjing laki mendatangi anjing laki. Itu tidak ada ini. Ya, anjing yang jantan mendatangi anjing jantan, itu enggak ada. Tapi manusia ada melakukan perbuatan-perbuatan lebih keji daripada perbuatan anjing dan binatang tersebut. Ya, pesta mereka sebagaimana kejadian kaum Lut dulu dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan homo tersebut. Ya, perbuatan liwat itu di khalayak ramai. Di dalam keramaian orang. Ya, sampai mereka dijelaskan terkentut-kentut, ya, sampai mereka bergembira, dan Allah utus Jibril, ya, untuk menurunkan azab dan siksaan dan musibah dan bala kepada mereka tersebut. Allah perintahkan kepada Jibril untuk mengangkat negeri Sodom itu ke langit dengan ujung daripada sayapnya. Perhatian baik, dengan ujung daripada sayap, dijelaskan dalam hadis demikian. Diangkat oleh Jibril negeri Sodom itu dengan ujung daripada sayap. Ya, sayap daripada Jibril ujungnya, tarf. Diangkat sampai ke langit dan didengar oleh penduduk langit gonggongan daripada anjing dan koko ayamnya. Allahu Akbar. Kemudian dibalikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini pelajaran bagi kita di hari ini, para mustami'in wal mustami'at, akhwat dan ikhwan sebagainya. Tolong itu diambil pelajaran bahwasanya musibah-musibah ini, balak seperti ini, ya, adalah terulang kembali sebagaimana umat-umat yang terdahulu merasakannya. Sekarang kita mau sadar atau tidak sadar, artinya balak tersebut, musibah tersebut turun tidak lain tidak bukan adalah dikarenakan dosa yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi.